Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan teman-teman semua. Pada video presentasi kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang audit programs and establishing the audit universe. Sebelum memasuki pembahasan, kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu saya sendiri, Atika Pertiamiyama, sebagai moderator, rekan saya Abdi Nur Sudalma dan Anissa Nadia. Pada materi ini kita akan membahas yang pertama, defining the scope and objective of the internal audit universe. Yang kedua, assessing internal audit capabilities and objective. Yang ketiga, audit universe time and result limitation. Yang keempat, selling the audit universe to the audit committee and management. Yang kelima, assembling audit programs, audit universe key components. Yang keenam yaitu audit universe and program maintenance. Materi yang pertama akan dibahas oleh rekan saya Abdi Nur Sudalma. Baik, terima kasih kepada TV. Saya Abdi Nur Sudalma sebagai penyaji pertama akan menyampaikan subbab pertama dari audit program dan establishing the audit universe. Pertama itu menentukan ruang lingkup dan tujuan seluruh bidang internal audit. Audit universe adalah agregat dari semua daerah yang tersedia untuk diaudit dalam suatu perusahaan. Untuk menentukan seluruh bidang audit internal harus meninjau atau mengerti jumlah potensi entitas dengan baik dari segi unit usaha atau daerah operasi dalam perusahaan, dan jumlah unit yang dapat diaudit atau kegiatan di dalam dan di unit-unit bisnis. Entitas-entitas yang dapat diaudit dapat didefinisikan dalam berbagai cara, misalnya dengan fungsi atau kegiatan, dengan unit organisasi atau divisi, atau mungkin dengan proyek atau program. Audit universe mencakup seluruh area yang tersedia untuk diaudit pada suatu perusahaan. Auditable entity atau area yang dapat diaudit dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian berdasarkan, yang pertama itu bisa berdasarkan fungsi atau aktivitas, berdasarkan unit organisasi atau divisi, berdasarkan atau bisa juga berdasarkan proyek atau program. Beberapa contoh kegiatan auditable meliputi yang pertama, kebijakan, prosedur, dan praktek baik pada tingkat perusahaan dan orang-orang tertentu untuk lokasi, seperti di unit internasional. Yang kedua, manufaktur, distribusi atau pasokan unit rantai. Ketiga, sistem informasi pada infrastruktur dan tingkat aplikasi spesifik. Keempat, kontrak utama atau lini produk. Yang terakhir, 5, fungsi seperti pembelian, akuntansi, keuangan, pemasaran, dan induk. Dalam membangun audit deskripsi, audit universe, CIE, dan tim internal pendukung audit akan memulai dengan sebuah bagan organisasi yang cukup rinci untuk menggambarkan auditable unit entitas. Ulasan unit organisasi ini kadang-kadang bisa menjadi proses yang kompleks jika perusahaan memiliki banyak anak perusahaan, unit berbasis internasional, usaha bersama, dan sejenisnya. Namun, penekanan harus ditempatkan pada unit di mana CIE perusahaan memiliki tanggung jawab audit internal yang utama. Meskipun banyak struktur organisasi yang berbeda, idenya adalah bahwa audit internal harus direncanakan, dalam arti naik turun di seluruh unit di bagan organisasi. Artinya, audit potensial dapat mencakup semua operasi dalam operasi divisi, operasi anak perusahaan, fasilitas pabrik, atau unit utama di bawah pabrik. Pada dimensi berseberangan, audit internal dapat dijadwalkan seperti bagan organisasi, mencakup semua fungsi operasi seperti keamanan teknologi informasi manajemen untuk setiap unit yang memiliki fungsi yang serupa dengan fungsi umum. Tim audit internal juga harus menetapkan beberapa titik fokus pemeriksaan untuk memastikan konsistensi dalam pelaksanaannya, seperti audit internal yang potensial. Titik-titik fokus yang berfungsi sebagai garis besar umum untuk dokumen perencanaan audit dan pekerjaan audit program, membantu menghasilkan laporan tentang status kontrol dalam
kontrol lingkungan perusahaan. Nah, dari penjelasan tadi dapat ditarik proses menyusun audit universe sebagai berikut. Yang pertama, memahami struktur organisasi perusahaan. Yang kedua, menetapkan titik fokus audit. Dan yang ketiga, menentukan key karakteristik. Selanjutnya, saya Atika Pratiwi Meyama akan menjelaskan materi tentang audit universe time and resource limitation. Kadang-kadang mudah untuk membangun sebuah dokumen audit universe yang mencakup banyak potensi audit internal yang tidak akan pernah dieksekusi. Dalam beberapa situasi, mungkin ada terlalu banyak item entitas audit yang tersisa di audit universe untuk menyelesaikan lebih dari satu jangka waktu yang wajar. Karena perusahaan sedang berlangsung dan perubahan pasar, rentang waktu di sini tidak boleh lebih dari 5 tahun dan lebih disukai 3 tahun. Selain itu, audit internal ditetapkan untuk penjadwalan pada periode berjalan atau dalam siklus 3-5 tahun mungkin memerlukan keterampilan khusus intern audit. Selanjutnya, langkah-langkah dalam mengatasi keterbatasan sumber daya pada waktu audit universe. Yang pertama yaitu komite audit harus mengenali dan memberikan masukan. Maksudnya yaitu untuk menunjukkan kegiatan review potensial untuk periode mendatang dan apa yang realistis dimasukkan dalam ruang lingkup audit internal terhadap kegiatan yang direncanakan. Yang kedua yaitu melihat daftar audit pendahuluan universe dan menentukan audit yang diperlukan untuk setiap tahun atau setiap setengah tahun. Ini adalah audit seperti SOX Pasal 404 pengontrol internal ulasan pembaruan yang harus diselesaikan selama periode berjalan. Yang ketiga, melihat item yang tersisa dalam pendahuluan audit untuk menentukan apakah waktu dan sumber daya tersedia untuk meninjau item-item tersebut. Yang keempat, yaitu mengumpulkan data dan mengasumsikan perencanaan audit. Audit internal harus mempersiapkan dokumen pemeriksaan untuk periode berjalan. Dokumen ini harus ditinjau dengan anggota manajemen senior dan disampaikan kepada komite audit untuk persetujuan. Materi selanjutnya yaitu selling the audit universe to the audit committee and management. CEE dan tim internal audit mengarahkan segala daya upayanya membangun dan menjaga audit internal universe dengan bantuan serta saran dari manajemen senior dan mengolah isi dan asumsi audit. Namun, komite audit yang bertanggung jawab meninjau dan menyetujui dokumen entitas tersebut. Komite audit bertanggung jawab untuk semua kegiatan audit internal dan harus bergantung pada CEE dan anggota audit internal lainnya untuk melakukan audit yang dijadwalkan dan melaporkan hasil kembali ke komite audit. Namun, karena komite audit tidak sering bertemu dan tidak mungkin dekat dengan banyak perubahan dan peristiwa baru, CEE adalah yang paling dekat dengan alam audit universe dan perubahan lainnya. CEE yang sering berkomunikasi dengan perubahan jadwal audit internal atau dalam penekanan. CEE harus menjaga audit universe dan rencana tahunan pendukung di depan komite audit dan juga meyakinkan atau menjual konsep permintaan persetujuan kepada komite audit untuk persetujuan yang sedang berlangsung. Materi selanjutnya yaitu assembling audit programs, audit universe key components. Audit internal harus diatur dan dilakukan dengan cara yang konsisten dengan tujuan meminimalkan atau kesewenang-wenang prosedur yang tidak perlu. Untuk memberikan bantuan dan bimbingan, auditor internal menggunakan audit program untuk melakukan prosedur audit internal secara konsisten dan cara yang efektif untuk sejenis audit. Program merujuk pada satu set auditor prosedur yang sama dengan langkah-langkah dalam program komputer yang mengalami hal yang sama setiap kali langkah proses dijalankan, di mana program audit itu sendiri adalah alat untuk perencanaan, mengarahkan, mengendalikan pekerjaan audit,
dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memenuhi tujuan audit. Untuk mempersiapkan program ini, auditor internal harus terlebih dahulu memahami pemahaman tentang karakteristik apa yang merupakan program audit yang memadai. Terima kasih kepada moderator. Slide selanjutnya membahas tentang format program audit dan persiapannya. Program audit adalah suatu prosedur yang mendeskripsikan mengenai langkah-langkah dan pengujian-pengujian yang akan dilakukan oleh auditor ketika melakukan lingkungan kerjanya. Program audit harus diselesaikan setelah melengkapi persiapan dan melakukan survei lapangan, dan sebelum memulai pelaksanaan lingkungan kerja audit. Program audit harus dibentuk sesuai beberapa kriteria. Yang paling penting dalam program audit adalah auditor harus mengidentifikasi aspek-aspek dalam area yang akan diperiksa oleh lanjut dan sensitif area yang akan meminta penekanan audit, sehingga pengalaman auditor sangat penting. Ada beberapa jenis format program audit secara umum. Yang pertama yaitu satuan prosedur umum audit, yang kedua program dengan instruktur terinci untuk auditor, dan yang ketiga yaitu checklist atau daftar nama untuk implikasi pemeriksaan. Jenis bukti program audit. Internal auditor harus mengumpulkan bukti audit yang didukung evaluasi, di mana standar bukti internal audit adalah mencakup 4 kriteria, yaitu cukup, kompeten, relevan, dan berguna. Suatu program audit yang dibentuk dengan baik harus dapat menjadi petunjuk auditor dalam proses mengumpulkan bukti audit. Internal auditor akan menemukan berbagai jenis bukti yang dapat berguna dalam pengembangan kesimpulan atau temuan audit. Audit universe and program maintenance. Futures. Suatu kontrak futures merupakan suatu perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak yang melakukan transaksi, yaitu untuk membeli long position atau menjual short position, suatu aset dasar, underlying asset tertentu yang penyerahannya delivery dilakukan di waktu yang akan datang dengan harga yang telah ditetapkan pada saat kontrak. Yang kedua yaitu forward. Kontrak forward merupakan suatu kontrak atau perjanjian antara dua pihak dengan hak dan kewajiban timbal balik yang direalisasikan atau delivery di masa yang akan datang dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada saat kontrak dibuat. Dokumen Universe Audit adalah gambaran umum dari semua unit audit yang memperbolehkan pemeriksaan fungsi internal audit perusahaan. Hal ini adalah perencanaan yang menegaskan luas dan lingkup aktivitas internal audit untuk beberapa tingkatan. Jika dipertanyakan setelah ditemukan kenyataan bahwa mengapa tim internal audit tidak pernah menjadwalkan pemeriksaan di beberapa area, internal audit dapat menjelaskan bahwa area tersebut tidak termasuk annual perencanaan internal audit, karena hal tersebut tidak pernah ditetapkan sebagai bagian deskripsi internal audit universe. Universe-nya adalah peta big picture yang mencakup teoritis internal audit dan perencanaan aktivitas internal audit yang terus-menerus. Sekian pembahasan kami pada kali ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.